Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afna Nur Maulidiah, mahasiswi semester 2 di IAIN Kediri, program studi agama-agama, Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Heraklitos dan biografi Parmenides. Biografi Heraklitos. Heraklitos lahir di Efesus pada tahun 540 sebelum Masehi dan meninggal pada tahun 480 sebelum Masehi. Ia hidup di era filsafat kuno. Alirannya tidak termasuk ke dalam aliran filsafat manapun. Minat utamanya ialah metafisika, epistemologi, etika, politik, dan kosmologi. Gagasan pentingnya ialah logos dan segala sesuatu mengalir. Heraklitos dari Efesus adalah seorang filsuf Yunani kuno prasokratik yang tidak tergolong mazhab apapun. Meski dapat digolongkan lewat asal munculnya sebagai pemikir mazhab Plonia atau filsuf yang muncul di wilayah Asia Minor. Meskipun ia berbalik dari ajaran filsafat yang umum pada zamannya, tetapi bukan berarti ia sama sekali tidak dipengaruhi oleh filsuf-filsuf itu. Heraklitos diketahui menulis satu buku, tetapi telah hilang. Saat ini yang tersimpan hanya 130 fragmen, yang terdiri dari pepatah-pepatah pendek yang seringkali tidak jelas artinya. Pemikiran filsafatnya memang tidak mudah dimengerti, sehingga ia dijuluki si gelap atau the obscure. Pemikiran Heraklitos, segala sesuatu mengalir. Seseorang tidak bisa dua kali masuk ke sungai yang sama. Pemikiran Heraklitos yang paling terkenal adalah mengenai perubahan-perubahan di alam semesta. Menurutnya, tidak ada satupun hal di alam semesta yang bersifat tetap atau permanen. Ia terkenal dengan ucapannya, Pantare Kaiudin Mene, yang berarti semuanya mengalir dan tidak ada sesuatu pun yang tinggal tetap. Logos. Pandangan tentang logos di sini tidak boleh disamakan begitu saja dengan konsep logos pada mazhab Stoa. Logos adalah rasio yang menjadi hukum yang menguasai segala-galanya dan menggerakkan segala sesuatu, termasuk manusia. Logos juga dipahami sebagai sesuatu yang material, tetapi sekaligus melampaui materi yang biasa. Ini disebabkan pada masa itu belum ada filsuf yang mampu memisahkan antara yang rohani dan yang materi. Biografi Parmenides. Parmenides adalah seorang filsuf dari mazhab Elea. Arti nama Parmenides adalah terus stabil atau penampilan yang stabil. Di dalam mazhab Elea, Parmenides merupakan tokoh yang paling terkenal. Pemikiran filsafatnya bertentangan dengan Heraklitos, sebab ia berpendapat bahwa segala sesuatu yang ada tidak berubah. Parmenides lahir pada tahun 540 sebelum Masehi dan meninggal pada tahun 470 sebelum Masehi. Ia berasal dari kota Elea, Italia Selatan. Ia berasal dari keluarga kaya dan terhormat di Elea. Parmenides menuliskan filsafatnya dalam bentuk puisi. Ada ratusan baris puisi Parmenides yang masih tersimpan hingga kini. Puisi Parmenides terdiri dari prakata dan dua bagian. Dua bagian tersebut masing-masing berjudul Jalan Kebenaran dan Jalan Pendapat. Bagian prakata dan Jalan Kebenaran tersimpan secara lengkap, yakni 111 ayat. Bagian kedua, Jalan Pengetahuan, hanya tersimpan sebanyak 42 ayat. Parmenides juga menyusun suatu konstitusi untuk Elea. Ia merupakan murid dari Xenopanes, namun ia tidak mengikuti pandangan-pandangan gurunya. Pengaruh Xenopanes terhadap Parmenides hanya di dalam penggunaan puisi, di dalam menyampaikan filsafatnya. Selain itu, ia juga amat dipengaruhi oleh Ameinias, seorang dari mazhab Pythagorean. Pemikiran yang ada, inti utama dari jalan kebenaran adalah keyakinan bahwa hanya yang ada itu ada. Parmenides tidak mendefinisikan apa yang dimaksud yang ada, namun menyebutkan sifat-sifatnya.
Menurut Parmenides, yang ada itu bersifat meliputi segala sesuatu tidak bergerak, tidak berubah, dan tidak terhancurkan. Selain itu, yang ada itu juga tidak tergoyahkan dan tidak dapat disangkal. Untuk lebih memahami pemikiran Parmenides, dapat digunakan contoh berikut ini. Misalnya saja, seseorang menyatakan Tuhan itu tidak ada. Di sini, Tuhan yang eksistensinya ditolak orang itu sebenarnya ada. Maksudnya, harus diterima sebagai Dia yang ada. Hal ini disebabkan bila orang itu mengatakan Tuhan itu tidak ada, maka orang itu sudah terlebih dulu memikirkan suatu konsep tentang Tuhan. Barulah setelah itu, konsep Tuhan yang dipikirkan oleh orang itu disanggah olehnya sendiri dengan mengatakan Tuhan itu tidak ada. Dengan demikian, Tuhan sebagai yang dipikirkan orang itu ada, walaupun hanya di dalam pikirannya sendiri. Cukup sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.